Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik ya. Nah, jumpa lagi dengan saya Muhtarom, fasilitator di kelas ini. Nah, di materi kali ini akan kita lanjutkan mengenai pengenalan CorelDRAW bagian kedua. Nah, seperti apa penjelasan selengkapnya? Silakan simak videonya berikut ini. Baik teman-teman, ini adalah video lanjutan pengenalan CorelDRAW bagian kedua. Jadi di video sebelumnya kita sudah sampai di materi import file atau objek ke dalam lembar kerja CorelDRAW. Nah, kita lanjutkan di menu file. Ini ada perintah lain yakni export dengan shortcut-nya Ctrl E. Nah, ini digunakan untuk metode penyimpanan yang lain di CorelDRAW, di mana untuk perintah export ini nanti akan menghasilkan file bitmap ya, file berekstensi dan format bitmap. Di antaranya ada PNG, BMP, terus termasuk di antaranya adalah PDF. Nah, khusus untuk PDF itu kita simpan ya, dan itu diperlukan bila mana nanti klien membutuhkan minta preview dari desain yang kita buatkan untuk klien tersebut. Jadi tanpa perlu klien itu menginstal CorelDRAW, bisa nanti dibuka misalnya di HP seperti itu ya. Nah, untuk menyimpan file dengan metode export, pastikan teman-teman harus klik dulu ya. Ini apa? Salah satu objeknya, katakanlah ini desain yang mau disimpan, harus diklik, dalam arti diseleksi. Terus kita pilih export. Fungsinya apa? Kalau misalnya di dalam satu lembar kerja tersebut ada beberapa buah objek dan kita hanya spesifik pada satu objek saja, nah maka objek tersebut harus diklik dan nanti akan ada penambahan opsi di sini, selected only, dan ini pastikan harus di checklist. Jadi hanya sebatas objek yang kita klik atau kita pilih saja yang nanti akan disimpan. Kalau sudah nanti tinggal kita export. Nah, ini ya, ini saya simpan dalam format PDF ya. Kalau nanti teman-teman mau PNG ataupun JPG, silahkan saya beritahu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di menu file ini ada perintah exit. Fungsinya adalah untuk menutup lembar kerja atau bahkan juga menutup program CorelDRAW-nya. Teman-teman bisa pakai ini ataupun bisa juga pakai icon close ya, atau silang ini biar lebih cepat. Oke, selanjutnya di tampilan dasar CorelDRAW yang lain ada ini icon-icon ya. Intinya icon ini adalah shortcut atau biasa disebut ini adalah area toolbar standar, di mana di antaranya ada icon new untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka dokumen dan format CDR ya, atau desain dan format CDR. Terus ini ada icon save untuk menyimpan, dan ini ada juga print ya, Ctrl P untuk ngeprint. Terus ini ada juga undo ya, undo. Nah, jadi ini untuk membatalkan. Nah, misalnya seperti ini. Jadi sebelumnya digeser, terus digeser kembali, di undo seperti itu ya. Dan ini ada redo. Dimana untuk shortcut atau icon-icon ini sebenarnya sifatnya opsional. Jadi mau dipakai boleh ataupun tidak juga boleh. Soalnya icon-icon ini semuanya sudah ada di masing-masing menu bar. Misalnya di menu file ini ada open, ada save dan lain-lain. Dan di perintah undo ini tadi ya, membatalkan perintah, ini ada di menu edit ya. Nah, terus dan lain-lain ya, nanti ada ya di masing-masing menu barnya, akan saya jelaskan ketika kita membuat desain. Oke, selanjutnya di bawahnya lagi ada property bar ya. Jadi ini ada property bar yang ini. Fungsinya adalah sebagai pengaturan-pengaturan pelengkap atau yang sifatnya itu berubah-ubah dan menyesuaikan sesuai dengan objek yang kita buat. Misalnya saya membuat sebuah objek persegi, maka property bar-nya yang muncul seperti ini. Terus kalau saya buat sebuah lingkaran, saya seperti ini, maka property bar yang muncul seperti ini ya. Nah, saya ganti di sini, di sini. Kalau saya klik perseginya, nah, udah berubah lagi ya. Jadi harus diaktifkan ini persegi. Nah, ini untuk ini ya, mengubah sudutnya, ini mau melengkung, ini posnya harus dikunci ya untuk mengedit sudut-sudutnya. Nah, jadi seperti ini
Ini untuk outline tebel ataupun tipis ataupun tanpa outline gitu ya. Nah, itu untuk toolbar property bar ya. Sifatnya menyesuaikan dengan objek yang kita buat atau tool yang kita aktifkan. Oke, berikutnya di bawahnya lagi. Nah, ini yang paling penting adalah toolbox ya. Toolbox intinya adalah area yang berisi alat-alat yang nanti kita gunakan untuk membuat desain di CorelDRAW, mulai pick tool, terus shape tool, crop tool, dan sebagainya. Terus di menu selanjutnya ada ini ya, palet warna. Palet warna ini bisa teman-teman tampilkan di menu window, terus color palette. Di situ tinggal diklik, tinggal dipilih saja di checklist salah satu ya, atau kita bisa pakai default palette. Nanti akan otomatis muncul di sebelah kanan. Nah, fungsi dari palet warna ini nggak lain adalah untuk pewarnaan di CorelDRAW ya. Pastinya warna solid, satu warna ya, mode satu warna. Dimana untuk mewarnainya kita pakai klik kiri ya, klik kiri mouse pada salah satu warna untuk warna fill. Warna fill itu berarti warna isi ya, dalam, jadi warna merah. Nah, sedangkan untuk warna outline, jadi warna outline ini kalau outline saya tebelin ya, hitam ini ya, defaultnya kan hitam. Ini kalau kita ganti, kita cukup klik kanan ya. Jadi outline itu klik kanan. Nah, sedangkan kalau kita mau ngilangin warna fill-nya gimana? Kita klik kiri ya, klik kiri itu untuk fill, klik kiri pada icon silang. Nah, ini ngilangin warna. Jadi no fill. Saya undo, bisa pakai Ctrl Z ya, teman-teman. Dan kalau kita ngilangin outline-nya saja warna kuning, kita klik kanan pada icon silang ini ya di palet warna. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, untuk outline sendiri juga bisa ditambahin atau dihilangin di sini ya, di outline width, pengaturan outline width seperti itu. Oke, selanjutnya selain palet warna yang harus kita ketahui di sini adalah transformation. Menu transformation ini fungsinya adalah nanti untuk metode lain cara kita duplikat ya, memperbanyak atau menggandakan objek. Di antaranya ada position, ada rotate, ada scale and mirror, scale, size ya, seperti itu. Dimana di situ sudah ada copies yang fungsinya untuk menentukan jumlah duplikat yang mau kita buat itu berapa. Dan untuk menu transformation sendiri bisa teman-teman tampilkan di menu window, terus docker, terus transformation. Dan silahkan diklik salah satu di sini. Dan begitu nanti akan otomatis muncul di sebelah kanan palet warna di sini. Nah, itu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah ini ya, lembar kerja. Fungsinya adalah tempat di mana kita menuangkan ide-ide kita desain ya, dan pastinya untuk membuat objek-objek desain kita di situ. Dan meskipun di luar lembar kerja ini juga bebas kita mau buat objek juga, tapi yang perlu diketahui adalah bahwasanya ketika nanti kita mau ngeprint ya, maka yang akan di-print tercetak itu hanya sebatas objek yang ada di dalam lembar kerja. Jadi kalau kita misalnya buat sebuah objek ya, kalau ini memang elemen penting yang kita buat untuk desain kita, pastikan itu sudah dipindahkan ke dalam lembar kerja ya, bukan di luar. Nah, ini saya contohkan, misalnya kita mau ngeprint ini ya, print ini. Nah, jadi harus di dalamnya ya, ini print preview. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata yang hanya sebatas kita terprint ya, ditampilkan di print preview hanya sebatas objek yang ada di dalam lembar kerja saja, bukan di luarnya seperti itu. Jadi pastikan nanti kita taruh di sini, ini, terus kita coba print preview sekali lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman, mengenai lembar kerja. Baik teman-teman, ini adalah materi atau video kedua dari pembahasan pengenalan CorelDRAW. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa di video materi berikutnya. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami dan bisa dipraktekkan mengenai materi pengenalan CorelDRAW bagian kedua. Nah, silahkan bila mana ada pertanyaan ataupun kendala terkait dengan materi ini, bisa ditanyakan di kolom diskusi sekolahmu. Dan kita akan jumpa lagi di video materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.